Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi saudaraku semua umat Tuhan. Kita persembahkan puji dan syukur kepada Tuhan yang berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu melalui YouTube ini. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang kami sembah melalui Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di tempat yang maha tinggi di sorga kekal selamanya, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bagimulah ya Bapa segala hormat, segala pujian dan segala kemuliaan di tempat yang maha tinggi di sorga kekal selamanya, atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada semua umat manusia yang ada di dunia ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak sombong, karena semua yang kami miliki adalah pemberian Tuhan kepada kami. Urapi dan berkatilah hati kami supaya menjadi seperti tanah yang subur untuk menerima dan mempercayai firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Ya Roh Kudus, tolonglah cerdaskan nalar dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan, dan tidak hanya mengerti firman itu, tetapi harus kami melakukannya di dalam hidup kami setiap hari, dimanapun kami bekerja dan berkarya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat semua umat manusia yang berkuasa di sorga dan di bumi kekal selamanya. Amin. Adapun tema bagi kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus Kristus adalah pilihan yang tepat bagi seluruh umat manusia di bumi untuk beroleh hidup kekal di sorga. Adapun beberapa ayat firman Tuhan yang menjadi landasan renungan bagi kita pada saat ini adalah sebagai berikut. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Kata Tuhan Yesus Kristus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Supaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2 ayat 10. Hai saudara-saudaraku umat manusia di seluruh bumi, khususnya sebangsa dan setanah air di Indonesia. Pastilah kita semua setuju dan sepakat bahwa Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tidak pernah mengajarkan kepada umat manusia ciptanya untuk membenci apalagi membunuh sesamanya oleh karena berbeda kepercayaan atau keyakinan. Tetapi justru Tuhan berfirman agar umat manusia ciptaannya saling mengasihi dan menghormati. Karena Tuhan sendirilah yang membuat atau menciptakan perbedaan itu dan bukan manusia. Itu berarti bahwa setiap orang yang membenci dan membunuh terhadap sesamanya oleh karena berbeda kepercayaan atau keyakinan adalah melawan Tuhan. Maka setiap orang yang melawan Tuhan pasti masuk neraka. Tuhan yang Maha Pengasih
pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tidak pernah mengajarkan kepada umat manusia ciptaannya untuk memaksakan kehendaknya kepada sesamanya. Karena Tuhan memberi kehendak bebas kepada setiap orang untuk menentukan pilihannya, termasuk untuk menentukan kepercayaannya atau keyakinannya. Maka setiap orang yang memaksakan kehendaknya kepada sesamanya adalah melawan Tuhan. Maka setiap orang yang melawan Tuhan pasti masuk neraka. Kita semua pasti setuju dan sepakat bahwa semua orang yang ada di bumi ini adalah orang berdosa. Dan oleh karena dosa manusia itu, maka semua umat manusia pasti masuk neraka. Kita semua setuju dan sepakat bahwa tidak seorang pun dari umat manusia di bumi ini yang pernah dari sorga, maka pastilah manusia itu tidak tahu jalan ke sorga. Kita semua setuju dan sepakat bahwa pada dasarnya manusia itu tidak mengenal Tuhannya karena Tuhan itu adalah roh adanya. Jadi sesungguhnya Tuhan sendirilah yang berinisiatif atau bertindak untuk memperkenalkan dirinya kepada umat manusia itu sendiri. Untuk melepaskan atau menyelamatkan manusia dari api neraka dan masuk ke sorga dibutuhkan seorang penuntun atau juru selamat, dan juru selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus, sang pemilik sorga itu sendiri, yang turun ke bumi dan menjelma menjadi manusia, bangkit dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan akan datang kembali ke bumi bersama malaikatnya dengan kemuliaannya yang ajaib dan dahsyat, dan semua umat manusia akan bertekuk lutut di kaki Tuhan Yesus Kristus dan untuk menghakimi semua umat manusia di bumi ini. Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti masuk surga, dan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyebarkan ujaran kebencian, melakukan kekerasan, memaksakan kehendak, dan membunuh sesama manusia pasti masuk neraka. Jadi Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menentukan seseorang masuk ke surga, karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah jalan satu-satunya masuk ke surga, dan bukan karena melakukan kebaikan-kebaikan atau amal. Saudara-saudaraku umat manusia yang terkasih, saya hanya memberitakan siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Tidak ada sedikit pun unsur untuk memaksa siapapun agar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tetapi sesuai dengan pengakuan banyak para murtadin akhir-akhir ini, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukan karena diinjili, akan tetapi mereka ingin mencari kebenaran yang sejati dengan sungguh-sungguh, dan kebenaran yang sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka Tuhan Yesus Kristuslah yang menjamah jiwa para murtadin dan memilih para murtadin tersebut, dan para murtadin yang mengambil keputusan untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, serta bertobat meninggalkan semua dosa mereka, sehingga mereka merasakan damai sejahtera yang sejati dan sukacita yang luar biasa yang datangnya dari sorga, walaupun mereka mengalami banyak pergumulan dan penderitaan. Selanjutnya, para murtadin juga mengakui ketika mereka mengalami masalah yang sangat pelik dan rumit, serta para murtadin memohon pertolongan kepada Tuhan mereka sebelumnya, tetapi para murtadin tidak mendapat pertolongan dari Tuhannya sendiri atas masalah atau pergumulan yang mereka hadapi. Itulah sebabnya banyak para murtadin mencari Tuhan Allah yang lain yang bisa menolong mereka untuk mengatasi masalah atau pergumulan mereka, yang akhirnya terbukti bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang berkuasa dan dapat menolong mereka, sehingga para murtadin mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka pasti masuk surga karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah pemilik surga itu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, apa salahnya atau apa ruginya saudara mengikuti langkah para murtadin tersebut, supaya saudara mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara pasti masuk surga, dan bukan mudah-mudahan masuk surga. Apa salahnya atau apa ruginya bagi saudara agar saudara membaca Alkitab untuk menambah pengetahuan saudara, atau sebagai bahan pertimbangan bagi saudara dari kitab-kitab suci yang ada, dan Alkitab tersebut dapat dibaca di Google.
Untuk membuktikan bahwa sudah banyak para murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, silakan saudara menonton kesaksian mereka di YouTube. Apapun yang saudara miliki dan banggakan pada saat ini, suatu saat akan lenyap sesuai dengan waktu Tuhan. Dan Tuhan memberikan umur kepada setiap umat manusia rata-rata 70 tahun. Itu berarti bahwa umur umat manusia itu singkat seumur rumput dan seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Bumi ini di mana kita tinggal dan segala isi dan keinginannya akan lenyap sesuai dengan waktu yang ditentukan Tuhan. Jadi bumi ini adalah tempat tinggal sementara dan sorga adalah tempat tinggal kekal selamanya bersama Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus Kristus masih memberikan kesempatan yang terakhir kepada saudara pada akhir zaman ini. Dan pada waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Dan hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sadar dan pikirkanlah keselamatan saudara. Ambillah keputusan detik ini juga untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi dengan sungguh-sungguh dan bertobatlah meninggalkan segala dosa saudara, maka saudara pasti masuk surga. Jangan membuang-buang waktu lagi. Jangan sampai saudara menyesal terlempar ke dalam lautan api kekal di neraka. Oleh karena itu, marilah kita sambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya ke bumi ini bersama malaikatnya dengan sukacita dan sorak-sorai yang setinggi-tingginya. Juru selamat semua umat manusia di bumi ini, Raja di atas segala raja, yang ajaib dan dahsyat yang tiada tara, yang bertahta di tempat yang maha tinggi di sorga, kekal selamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha pengasih, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang kami sembah dan kami percayai melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat semua umat manusia. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kami bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat semua umat manusia di bumi ini, Sang pemilik sorga itu sendiri. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Maruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia bersama segenap jajarannya dari tingkat pusat kepada daerah. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih memberikan kepada mereka persatuan dan kesatuan yang kokoh, kesehatan, kekuatan, kerja keras, keberanian, kecerdasan, dan hikmat bijaksana untuk mengemban tugas-tugas kenegaraan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami semua warga masyarakat Indonesia bahu-membahu bersama pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan memberantas bahaya laten korupsi dari bumi Indonesia yang kami cintai. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Bapak Basuki Cahaya Purnama, Komisaris Utama PT Pertamina. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat bijaksana untuk membenahi semua perusahaan negara Indonesia supaya menjadi efektif dan efisien, sehingga semua perusahaan negara tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk membiayai pembangunan nasional Indonesia ke depan. Kami juga berdoa secara khusus bagi Bapak Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak-Bapak Majelis Ulama Indonesia. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih memberikan kesehatan, panjang umur, dan hikmat bijaksana untuk bekerja dan berkarya demi kemajuan bangsa Indonesia yang kami cintai bersama. Ajarlah kami Tuhan, agar kami semua warga masyarakat Indonesia bahu-membahu bersama pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang kokoh berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Doa ini kami mohonkan kehadirat-Mu, ya Bapa, melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat semua umat manusia, Raja di atas segala raja yang ajaib dan dahsyat yang tiada tara, yang berkuasa di sorga dan di bumi kekal selamanya. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya menaungi hati dan pikiran kita semua untuk bekerja dan berkarya sepanjang hari ini. Amin. Salam. Terima kasih.